Baik, selamat sore Bu Bidara dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai teori fundamental kalkulus. Perkenalkan, nama saya Nirina Young dari Kalkulus 11 dengan NPM 25065472323. Dosen pengampu saya yaitu Bu Bidara Swantika, SSI Magister of Math, dan tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas Kalkulus 11. Untuk teori pertama dan kedua, di sini saya akan menyebutnya dengan FTC, yaitu Fundamental Theory of Calculus. Di sini ada FTC yang pertama, yaitu suatu fungsi yang diintegralkan terhadap A ke X dan diturunkan terhadap D per dx akan menjadi fungsi itu sendiri lagi, yaitu fx. Jadi fungsi yang diintegralkan terus diturunin lagi, ya dia bakalan jadi fx lagi, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, yaitu FTC yang kedua, di sini ada integral A ke B dengan fungsi fx dx, itu akan sama dengan anti turunan B dikurangi oleh anti turunan A. Anti turunan yang dilambangkan dengan F besar, di mana fx, F besar, X, itu sama dengan integral dari fx dx. Selanjutnya, ada pembuktiannya, yaitu kita memiliki X sebagai A dan X plus H sebagai B, maka kita akan memiliki G X plus H dikurangi oleh Gx. Di sini kita akan sama dengankan dengan integral dari A ke X plus H, ft dt, dikurangi oleh integral A ke X, ft dt. Itu sama dengan integral dari A ke X ft dt plus integral dari X ke X plus H ft dt dan dikurangi oleh integral dari A ke X ft dt itu sama dengan integral X ke X plus H ft dt. Di situ kita memiliki H dengan tidak sama dengan 0 ya. Maka di sini kita akan mendapatkan persamaan G X plus H dikurangi oleh Gx per H. Itu sama dengan 1 per H integral dari X ke X plus H, ft dt. Di sini akan dimasukkan limit ya, teman-teman. Di sini limitnya itu H menuju 0, karena H itu tidak bisa sama dengan 0 ya. Maka di sini akan didapatkanlah turunan pertama dari Gx, itu sama dengan limit H menuju 0, Gx plus H dikurangi Gx dibagi oleh H, itu sama dengan Fx. Maka dari situ didapatkanlah FTC yang pertama, yaitu D per dx, integral dari A ke X, ft dt, itu sama dengan Fx. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk bukti yang teori kedua, di sini aku akan baca dari sini ya. Kelihatan nggak nih? Iya, dari F besar. Di mana anti turunan X itu sama dengan Gx plus konstanta. Lalu kita akan memasukkan yang di bawah ya. Di sini ada anti turunan B dikurangi anti turunan A, itu sama dengan kurung siku dari GB plus konstanta dikurangi GA plus konstanta. Lalu akan disamadengankan dengan GB kurang GA sama dengan GB. Nah, lalu sama dengan integral dari A ke B itu sama dengan ft dt, seperti yang tadi ditulis di slide yang menunjukkan FTC ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya ada yang di kiri, yaitu untuk FTC yang pertama, di mana anti turunan X itu sama dengan integral dari 0 menuju X, T pangkat 3 kurang 6T dt. Nah, di sini tinggal dimasukin aja itu yang X-nya, maka sama dengan anti turunan dari X diturunkan sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X. Oke, apa yang terjadi jika si X ini adalah X kuadrat, dan 0 ini merupakan angka. Nah, di sini juga dijelaskan, integral X kuadrat sama 17 nih. Integral dari 17 ke X kuadrat itu sama dengan fungsinya dimasukin X kuadrat,
T-nya dimasukin X kuadrat, tapi 17-nya ini ignorable, jadi tidak perlu dimasukkan lagi. Di sini berlaku chain rule, karena X-nya itu kuadrat, maka jadinya 2X kuadrat min 3, lalu dikali lagi dengan 2X, di mana 2X adalah turunan dari X kuadrat. Lalu, untuk soal yang terakhir, di sini ada kebalikan dari yang pertama ya. Kalau yang pertama kan dari 0 ke X, yang ini dari X ke 0. Perbedaannya itu cuma di minusnya aja. Di sini jadinya minus X kuadrat ya. Karena X-nya ini dimasukin ke dalam T kuadrat, jadinya X kuadrat. Lalu dia jadi minus. Karena di sini kan 0 dikurangi X sama dengan minus pastinya. Kalau yang di atas itu, yang dipingin ini, itu dari dari 0 menuju X, maka X dikurangi 0 sama dengan X. Jadinya positif. Seperti itu. Lalu untuk contoh soal yang FTC kedua, ini biasanya dipakai buat mencari luas. Di sini A itu sama dengan luas area, sama dengan integral dari min 1 ke 0, min X pangkat 3 dx, plus integral dari 0 ke 1, X pangkat 3 dx. Itu sama dengan kita integralkan dulu fungsinya. Min X3 itu kalau diintegralkan akan menjadi min X pangkat 4 per 4. Lalu akan dimasukkan angka 0 dan min 1, ditambahkan oleh X pangkat 4 per 4, yaitu integral dari X pangkat 3. Akan dimasukkan angka 1 dan 0. Di bawahnya kan ada nih tulisannya. Jika 0 dimasukkan ke dalam min X 4 per 4, min X pangkat 4 per 4, itu sama dengan 0. Jadi kita tulis 0, dikurangi oleh min X pangkat 4 per 4 yang dimasukkan oleh min 1, yaitu min 1 per 4. Ditambahkan dengan X pangkat 4 per 4 dimasukkan 1, yaitu 1 per 4, dikurangi oleh X pangkat 4 per 4 dimasukkan 0, yaitu 0. Di sini akan didapatkan 0 dikurangi min 1 per 4 ditambahkan oleh 1 per 4 per 0. Kurang 0. Jadinya min ketemu min jadi plus. 1 per 4 ditambahkan oleh 1 per 4 menjadi setengah. Berarti luas areanya adalah 1 per 2 atau setengah. Seperti itu saja teman-teman untuk presentasi saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.